Gue diberitahu bahwa saluran gue ini dikenal karena meliput kasus-kasus yang agak gelap. Saat meneliti kasus-kasus semacam ini, kasus-kasus tersebut cenderung membangkitkan perasaan sedih, jijik, dan juga kaget. Tetapi beberapa membuat gue benar-benar merasa muak, dan ini adalah salah satu kasus yang dapat gue bayangkan bahwa kasus ini mungkin akan termasuk yang terburuk bagi banyak pemirsa dan juga sangat menjijikkan. Yang dimana kasus ini kalau nggak kalian lihat secara langsung, ya mungkin kalian nggak akan percaya kalau hanya mendengar ceritanya saja. Padahal kisah ini nyata dan real terjadi di belahan dunia sana. Mungkin kasus macam ini hanya beberapa saja yang terungkap saking banyaknya kasus mengerikan di luaran sana. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan misteri. Dan juga kasih like dan share ke teman kalian supaya dia tahu yang kalian tahu. Setelah sudah siap, mari kita menuju kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada tanggal 27 Maret 2014, ada seorang pria berusia 17 tahun bernama Kevin Davis. Dia berasal dari Corpus Christi, Texas, Amerika Serikat. Pada saat itu, Kevin mulai berbicara kepada ibunya tentang beberapa perasaan yang dialaminya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sangat tidak menyukai orang-orang pada umumnya, dan bahwa dia tidak bahagia dengan bagaimana hidupnya berjalan. Dan sampai perjalanan hidupnya sejauh ini, dia memberitahu ibunya bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya saja. Tentunya sebagai ibu agak terkejut dengan pengakuan Kevin ini dan berkata, "Lo jangan sebut ingin bunuh dan lo tinggal makan, tidur, dan itu aja, dan jangan mikir macam-macam deh." Diketahui ibunya adalah seorang pekerja rumah sakit yang berusia 50 tahun bernama Kimberly Hill. Dia memberitahu putranya bahwa dia sangat sedih dengan pengakuan ini. Kevin meminta izinnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada ibunya. Kimberly memberitahu Kevin bahwa dia tidak menginginkan ini untuknya dan menawarkan bantuan dan berusaha berbicara padanya agar tidak. Tetapi dia juga mengatakan bahwa jika dia ingin melakukan ini pada dirinya sendiri dan bahwa dia tidak akan mampu menghentikannya. Ibunya udah mulai capek tuh mendengar kata Kevin tuh ingin bundir, dan ingin bundir melulu. Dan ibunya pun melepasnya, "Kalau kamu ingin sekali untuk bunuh, ya terserah kamu ajalah. Ibu udah capek ngomong panjang lebar dengan kamu. Silahkan jika itu keputusanmu." Setelah mendengar ini, Kevin berubah pikiran. Tanggapannya membuatnya marah. Ia tidak ingin lagi mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi malah sebaliknya, dia ingin membunuh ibunya sendiri. Fantasi yang sebenarnya telah dia miliki untuk beberapa waktu kemudian. Sampai ketika Kimberly sedang bersantai di sofa di ruangan tamu, Kevin menggunakan elemen kejutan. Dia merayap di belakang ibunya dan mulai tuh mencekik dengan tali. Kimberly menjerit dong sekuat tenaga dalam ketakutan. Takut seseorang akan mendengar keributan ini karena ibunya berteriak enggak karuan. Kevin memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih brutal. Dia pergi dan mengambil palu. Dia kemudian berulang kali memukul kepala ibunya berulang-ulang. Kevin memukul kepala ibunya sendiri. Bayangkan, ibunya sendiri. Lantas lebih dari 20 kali dia ingin memastikan bahwa ibunya benar-benar meninggal. Jadi dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Dia kemudian menusukkan pisau ke rongga yang dia buat dari pukulan bekas palu tadi dan menggunakan pisau untuk mencampur atau mencongkel-congkel otak ibunya sendiri. Dia penasaran untuk mengetahui seperti apa otak itu dan dia juga memasukkan jari-jarinya dan tangannya ke lorong dan mulai tuh mencari-cari bagian isi otaknya. Dan jika itu tidak cukup, Kevin kemudian melakukan sesuatu yang benar-benar tercela.
Dia menggendong ibunya meninggalkan jejak darah di rumah yang mengarah dari ruang tamu ke kamar tidur utama. Begitu berada di dalam kamar tidur, dia melepaskan pakaian ibunya dan melakukan apa yang dia inginkan dengan mayat itu. Melakukan hal tidak terpuji pada mayat ibunya sendiri. Setelah selesai, dia menulis beberapa catatan untuk pihak kepolisian. Salah satunya berbunyi, "Kejar aku, maaf atas kekacauan ini, Pak Pol." Dia kemudian naik sepedanya dan mencoba untuk melarikan diri keluar kota. Sebelum lama kemudian, dia memutuskan bahwa dia tidak ingin melarikan diri dan malah akan menyerahkan diri itu kepada pihak berwenang. Kevin lalu melempar sepedanya ke semak-semak dan mengetuk pintu sebuah rumah yang acak. Pasangan yang tidak curiga membuka pintu. Dia bertanya kepada pasangan yang tinggal di rumah ini, apakah dia dapat menggunakan telepon mereka untuk menelpon polisi karena dia baru saja melakukan sebuah pembunuhan. Pasangan itu memberinya telepon sehingga dia dapat menelpon. Dia memberitahu operator bahwa ibunya telah meninggal di rumah mereka dan bahwa dialah yang bertanggung jawab. Polisi segera tiba di rumah tempat Kevin dan lalu pergi menangkap Kevin dan dia pun ditangkap polisi. Lalu polisi masuk ke rumahnya Kevin. Begitu masuk, mereka mengikuti jejak darah dan menemukan tubuh Kimberly yang tak bernyawa di kamar tidurnya. Kevin lalu diinterogasi di stasiun tentang rincian apa yang telah dia lakukan. Dia mengakui semuanya dengan sangat tenang dan tanpa emosi. Polisi bertanya kepadanya, mengapa dia membunuh ibunya dengan cara yang brutal? Apa yang telah dilakukan Kimberly sehingga pantas mendapatkan perilaku biadab semacam ini? Yang dia pun menjawab, sama sekali tidak ada apa-apa. Aku hanya orang yang sangat menjijikkan. Dia adalah ibu terbaik di dunia. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun dia mencintai ibunya, dia tidak menyesal sama sekali. Dan menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil kembali apapun yang telah dia lakukan. Kevin memberitahu para penyelidik semua tentang percakapan yang dia lakukan dengan Kimberly dan tentang penggunaan tali dan palu dan menggambarkan seperti apa otak Kimberly, membandingkan teksturnya dengan dempul. Dia kemudian memberitahu polisi tentang membawa tubuhnya ke kamar tidur, melepaskan pakaiannya dan melakukan tindakan menjijikan itu. Melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia sering berfantasi melakukan itu pada tubuh yang tak bernyawa. Kevin kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia juga menunggu beberapa saat sampai saudara perempuannya pulang dengan harapan melakukan hal yang sama padanya juga. Tapi itu tidak sampai kejadian. Setelah beberapa renungan, dia udah puas dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia memberitahu polisi bahwa dia sudah kenyang untuk hari itu. Pada hari yang sama, tampak sedikit berlebihan, gue tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya bagi saudara perempuannya untuk mengetahui rincian dan nasib yang diderita ibunya. Tetapi kemudian mendengar bahwa dia telah merencanakan ini untuk saudaranya juga, dia hanya beruntung, tidak merasa ingin melakukannya. Kevin memastikan untuk menyampaikan maksudnya kepada polisi bahwa dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia menyatakan, aku tidak terganggu mental, aku waras, aku tahu persis apa yang aku lakukan. Dia kemudian mengatakan kepada mereka bahwa dia pantas dihukum sebanyak 100 tahun penjara dengan senyuman di wajahnya. Kevin mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak pernah berhubungan badan sebelum hari itu. Dia kemudian tertawa dan berkata, kurasa aku kehilangan keperjakaanku karena mayat. Mungkin salah satu kutipan paling suram yang pernah gue baca di salurannya. Sejauh ini dia mengatakan kepada polisi bahwa jika dia dibebaskan dari penjara setelah ini, dia akan melakukannya lagi. Dia berkata, aku tidak punya standar, aku tidak punya moral. Tubuh adalah tubuh seperti sepotong daging bagiku. Setelah pengakuan yang agak jujur ini, polisi mendakwa Kevin dan menempatkannya pada jaminan $2 juta tepat sebelum persidangan dimulai. Kevin sebenarnya mengaku tidak bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Tetapi tepat sebelum persidangannya dimulai pada bulan Oktober 2014, dia mengubah pengakuannya menjadi bersalah. Rekaman pengakuan yang mengganggu diputar untuk didengar pengadilan dan mereka mendengar setiap detail bagaimana dia menyerang ibunya dan apa yang dia lakukan pada tubuhnya.
dan bagaimana dia menunggu saudara perempuannya pulang dan pengakuannya bahwa jika dia dibebaskan dia akan melakukannya lagi. Jika diberi kesempatan, tidak banyak yang bisa dilakukan pengacara pembelanya selain berbicara tentang gangguan kepribadian. Kevin berharap itu akan cukup untuk memberinya hukuman yang lebih ringan. Beberapa dokter bersaksi bahwa Kevin memang memiliki gangguan kepribadian, tetapi mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun demikian, Kevin tahu persis apa yang dia lakukan. Gangguan ini tidak dapat digunakan sebagai penjelasan atas apa yang dia lakukan. Kevin tahu perbedaan antara benar dan salah. Tidak ada kasus untuk tanggung jawab yang berkurang. Yang menurut pendapat gue, ya sederhana, membuat kasus ini semakin menakutkan. Kevin banyak hal jahat, sakit, bengkok, tetapi dia jujur. Bahkan selama persidangan, dia membuat titik untuk memberitahu semua orang bahwa dia tahu persis apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan. Dan selama persidangan pada saat ini, rincian tentang apa yang terjadi dibacakan. Kevin sering berubah kepada juri dan memberi mereka senyuman. Dia melanjutkan untuk menunjukkan perilaku yang lebih aneh. Pasangan yang didatangi Kevin setelah pembunuhan ibunya harus menunjuk Kevin selama persidangan dan memberikan bukti. Ketika mereka memasuki ruang sidang, Kevin mulai melambai pada mereka. Tidak butuh waktu lama bagi juri untuk memutuskan vonis. 1 jam tepatnya, Kevin dijatuhi hukuman maksimum seumur hidup penjara selamanya. Hilde Hill membuat pernyataan. Dia adalah kakek Kevin dan ayah Kimberly. Dia menoleh ke Kevin dan berkata, "Kamu melanggar hukum tidak tertulis. Kamu membunuh ibumu. Kamu tidak boleh melakukan itu. Kita tidak akan pernah melihatmu lagi." Kevin saat ini menjalani waktunya di Redmond, Texas, dan akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada bulan Maret 2044. Meskipun gue pikir kita dapat yakin dan dia tidak akan pernah bebas lagi, atau setidaknya gue berharap dia tidak akan bebas selama-lamanya. So, jadi itu adalah kisah paling biadab dan menjijikkan yang pernah terjadi. Bagaimana? Pasti lo nggak percaya kan tentang apa yang gue bahas di video ini? Kalau gue sih percaya aja, karena dunia ini sangatlah kejam. Semua orang nggak ada yang baik kecuali ibu kita sendiri. Dan gue pamit di hadapan kalian semua dan see you on the next video. Bye bye.